Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawito Gatot Nugroho dengan NIM J1A118146 dari kelas ketiga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Aulia. Saya akan membahas tentang pengenalan rapid test COVID-19. Jadi sebelum masuk dalam pengenalan, kita bahas dulu sebelumnya apa itu corona dan COVID. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyerang infeksi saluran nafas pada manusia melalui dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiration Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis yang lebih baru juga ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 atau biasa dikenal dengan coronavirus disease 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember tahun 2019. Baik, untuk kriteria orang yang akan di rapid test itu ada 3 kategori. Yang pertama, A, masyarakat dengan risiko tertular virus corona yang paling tinggi. Contohnya, orang dalam pemantauan atau ODP yang baru tiba dari luar negeri, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan keluarga, tetangga, dan teman, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Kedua, kategori B, yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi atau rawan tertular. Yang selanjutnya itu yang kategori C, yaitu masyarakat luas yang mengidap gejala atau keluhan yang berkaitan dengan COVID-19. Dugaan ini harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan mendiagnosis diri sendiri. Baik, alat dan bahan dalam pemeriksaan RDT. Yang pertama yaitu ada RDT, jarum lecet, pipet tetes, sarung tangan steril, dan apron. Selanjutnya itu ada kacamata pelindung atau safety, terus ada pelindung kepala, masker N95, ada alkohol, ada cairan buffer, dan sampel darah. Bisa dilihat dari gambar ini, kita lihat ada pelindung mata, penutup kepala, masker bedah, gaun atau apron, sarung tangan karet sekali pakai. Itu adalah APD atau alat pelindung diri dalam melakukan tes diagnosis atau RDT. Baik, tata laksana percobaan. Pertama, usap bagian ujung jari dengan kapas alkohol yang terdapat di dalam paket alat rapid test. Kedua, jari yang sudah diusap dengan alkohol kemudian ditusuk menggunakan jarum lecet sekali pakai untuk mengambil sel darah. Ketiga, sampel darah yang keluar dari tangan diambil menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan pada plate strip bagian tengah yang berbentuk bulat dan dicampur 2 tetes larutan penyangga atau larutan buffer. Ketiga, yaitu indikator, ada 3 indikator penanda antibodi dalam strip tersebut, yaitu C, IgC, dan IgM. IgC merupakan jenis antibodi yang paling banyak terdapat dalam darah, sedangkan antibodi IgM berbentuk saat pertama kali sistem imun berhadapan dengan patogen. 5. Dalam waktu 10 menit hasil tes akan keluar. Jika muncul garis merah pada indikator C, maka hasilnya negatif, sedangkan hasilnya positif, garis merah akan muncul dalam 2 formasi atau lebih, C, IgC, IgM, C, IgM, atau C, IgG. Baik, cara analisa hasil pemeriksaan COVID-19. Baik, selanjutnya itu cara analisa hasil pemeriksaan COVID-19. Pertama, jika IgM positif, sedangkan IgG-nya adalah negatif, maka lanjutkan dengan pemeriksaan PCR dengan genome sequence. Oke, baik. Cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Pertama, jika IgM positif,
dan IgG negatif, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR dan genome sequencing di RS rujukan untuk memastikan juga bila IgM positif dan IgG positif, namun nilai IgM negatif, IgG positif, maka harus dilakukan lagi rapid test dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Ini terjadi mungkin karena antibodi saat itu belum cukup untuk mendeteksi. Rapid test juga harus diulangi jika IgM dan IgG sama-sama negatif, tapi ada resiko paparan. Sementara bagi mereka yang memiliki hasil positif, akan dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan polymer chain reaction PCR. Simbol di rapid test yaitu huruf C atau kontrol. Strip di C harus muncul. Jika tidak, mungkin saja bisa jadi alat yang digunakan ini rusak atau mungkin darahnya itu kurang. Selanjutnya ada IG atau immunoglobulin, antibodi dalam darah yang dibuat manusia spesifik terhadap paparan untuk infeksi. Tulisan IgM plus terjadi paparan baru-baru ini saja, sedangkan tulisan IgG plus terjadi paparan di masa lampau. Pada tes kit tersebut terdapat 3 keterangan yang bertuliskan C, IgG, dan IgM. Kalau ada garis di C saja itu artinya negatif COVID-19. Kalau ada garis di C dan IgC atau IgM itu positif. Kalau tidak ada garis di C itu invalid. Hasilnya dapat dibaca secara visual pada alat RDT, seperti yang terjadi pada alat tes garis kontrol atau rapid diagnostic test, seperti yang terjadi pada alat tes kehamilan. Pada alat RDT yang dipakai di Indonesia saat ini, jika hasil tes menunjukkan positif, akan muncul 2 garis pita warna merah atau di garis C dan T. Di garis kontrol sementara jika hanya muncul 1 pita merah hanya di garis C, maka menunjukkan negatif. Hasil dapat diketahui sekitar 10-15 menit. RDT COVID-19 ini mampu mendeteksi munculnya antibodi. RDT COVID-19 ini mampu mendeteksi munculnya antibodi tersebut pada orang yang sudah terinfeksi selama 7 sampai dengan 14 hari. Bahkan lebih, tergantung kemampuan sistem imunitas masing-masing orang itu sendiri. Dengan atau tanpa gejala COVID-19, tes ini mudah dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium yang tidak mempunyai kemampuan pemeriksaan RRT atau PCR. Pemeriksaan RDT ini dapat dilakukan pada orang-orang yang rentan dan beresiko, termasuk orang yang baru datang dari daerah endemis COVID-19, orang lanjut usia, dan petugas medis. Cara ini dapat mengidentifikasi sejak dini indikasi terinfeksi virus dan membatasi penularan selanjutnya. Dengan alat ini, pemeriksaan bisa mengetahui skala penyebaran penyakit sehingga bisa segera mengambil kebijakan. Sedangkan pasien yang positif terinfeksi bisa segera diisolasi dan dirawat untuk mencegah penularan lebih luas dan kematian. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.